Informasi hari ini, Humas RSUD Jombang menyapa. Bincang-bincang dengan Ibu Ngoli Suryani, Kepala Instalasi Farmasi RSUD Jombang, membahas tentang pelayanan instalasi farmasi RSUD Jombang. RSUD Jombang, kami melayani dengan sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya Gianita Prayoga dalam Humas RSUD Jombang menyapa. Tentunya seperti sebelum-sebelumnya, kali ini saya tidak sendiri lagi. Kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah Ibu Ngoli Suryani selaku Kepala Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Tentunya topik yang akan kita bahas kali ini tidak jauh berbeda dengan beliau, yaitu kita akan membahas tentang pelayanan instalasi farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Sebelum itu kita sapa beliau dulu ya. Selamat siang Ibu Ngoli. Panggilannya Ibu Ngoli ya Bu ya. Selamat siang Mbak Gia. Salam sehat buat kita semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Iya. Ini kelihatannya wajahnya Ibu Ngoli sumringah sekali hari ini. Ada apa Bu? Karena perdana sepertinya ya kan. Seneng atau deg-degan? Alhamdulillah karena ketemu sama Mbak Gia. Aduh, ternyata jadi kelihatan ya sumringah ya Bu ya. Senyum terus kayaknya mukanya. Nah Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan hari ini kita akan membahas tentang perihal pelayanan instalasi farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang. Jenengan sebagai kepala instalasi farmasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang ya. Mungkin bisa jelaskan Bu, pelayanan farmasi atau kefarmasian di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang ini apa sih Bu, dan perannya ini bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Gia buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Halo semuanya, selamat siang dan salam bahagia buat kita semuanya, salam sehat. Jadi basically untuk pelayanan kefarmasian kita pada dasarnya mengikuti Permenkes nomor 72 tahun 2016, yaitu pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jadi standar pelayanan kefarmasian kita ini Mbak Gia meliputi standar ada dua: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan yang kemudian kedua pelayanan farmasi klinik. Nah, kita bagi dua secara garis besar. Ya, apa tuh Bu? Yang pertama tentang pengelolaan sediaan itu meliputi seperti kayak pemilihan obat, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan obat, pendistribusian, sampai dengan pengendalian bahkan administrasinya. Nah, kemudian untuk pelayanan farmasi kliniknya kita ada pengkajian dan pelayanan resep, kemudian penelusuran riwayat penggunaan obat atau rekonsiliasi obat, kemudian PIO, pelayanan informasi obat, konseling, visitor. Jadi kita juga visitor untuk apoteker kita di RSUD Jombang. Visitor ini maksudnya untuk apa Bu? Jadi untuk apoteker ini kan kita berkoordinasi dengan tim medis. Nah, ketika para medis di BCP, dokter-dokter sudah visitor dengan sudah menulis untuk direkam medis, kita juga bisa untuk visit juga ke pasien untuk KIE, untuk komunikasi, ya, edukasi kepada pasien dalam penggunaan obat. Kemudian pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, kemudian dispensing sediaan steril banyak Bu, sama pemantauan kadar obat dalam darah. Itu semua basically tugasnya apoteker dalam pelayanan kefarmasian dan TTK juga di RSUD Jombang. Dan saat ini sudah berjalan ya Bu? Alhamdulillah. Dari semua yang Ibu sebutkan tadi. Alhamdulillah sudah sangat, Ibu. Ini banyak ya. Nah Bu, untuk apotek sendiri di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ini kan setahu saya ada apotek yang di rawat jalan itu, dan ada juga apotek rawat inap. Dari kedua apotek ini yang
membedakan apa Bu? Ya mungkin dari segi jam pelayanannya atau mungkin dari alur pelayanannya, bagaimana? Oke, ya Bu Gia. Jadi apotek atau istilahnya instansi farmasi itu melayani dua, yaitu rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan ini ada meliputi ada untuk depo kita buat sekarang ya, depo umum, depo untuk pasien umum. Kemudian depo BPJS untuk pasien BPJS. Kemudian juga untuk depo IGD, ya IGD untuk instansi gawat darurat. Itu untuk rawat jalan. Sedangkan untuk rawat inap, depo rawat inap khusus untuk pasien-pasien yang kita layani yang dirawat inap RSUD Jombang. Semua yang rawat inap RSUD Jombang, baik di Partu semua, Nakula, Sadewa semuanya, bahkan Abimanyu, Gatot Kaca, bahkan ICU Sentral, semua terpusat di depo rawat inap. Untuk alurnya sendiri apakah berbeda? Bukan, karena kalau setahu saya kalau rawat jalan ini dari poli dulu harus menyerahkan ini SCP segala macam, kemudian baru ke sana. Kalau untuk rawat inap bagaimana dan rawat jalan ini bedanya? Beda, sangat beda Bu Gia. Jadi gini, kalau yang untuk rawat jalan itu jam pelayanannya sesuai jam dinas kita, jam 7 pagi sampai jam 2 sore. Siang ya itu ya, jam siang ya. Jadi Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 2 mengikuti jadwal pelayanan poli. Kemudian kalau hari Sabtu untuk di depo BPJS kita tetap melayani. Oh, Sabtu bisa Bu ya? Tetap, tapi untuk pengambilan obat. Hanya untuk pengambilan obat dan pelayanan resep hanya untuk pasien HD. Oh gitu. Nah, untuk hari Sabtu. Mohon maaf, pengambilan obat yang mungkin periksanya hari Kamis terus lupa nggak diambil, bisa diambil besoknya hari Sabtunya, itu masih bisa ya Bu? Betul Bu Gia, masih bisa, masih kita layani dari jam 7 pagi tapi sampai jam 11 Bu Gia untuk hari Sabtu. Setelah nanti dari poli pasien misalnya dibedakan menjadi pasien umum dan BPJS, monggo silahkan ke masing-masing depo. Di pasien umum ke depo untuk pasien umum, yang BPJS ke pasien ke depo BPJS, ya. Dengan membawa tadi resep, kemudian untuk menyerahkan bukti resep, SPP, buku kendali, persyaratan penunjang, kemudian fotokopi KTP. Nanti setelah di depo BPJS ada anak-anak yang untuk melayani akan menginput dalam komputer. Setelah itu akan diberikan nomor antrian, Bapak Ibu bisa menunggu. Setelah itu akan diproses. Setelah melakukan promosian tersebut, kemudian akan dipanggil nomor antrian tersebut. Nah, itu untuk yang rawat jalan. Untuk yang rawat inap, itu untuk pasien-pasien rawat inap itu yang berhubungan langsung para ruangan. Jadi nggak langsung pasien. Jadi untuk resep semua yang untuk diresepkan dokter dari itu DPCP, dari DPCP. Jadi kita memfasilitasi. Bahkan akan diserahkan ke depo rawat inap. Kemudian di depo rawat inap akan menyelesaikan semuanya, memaking obat-obatnya. Setelah itu petugas farmasi kami yang akan mengantarkan kembali obat-obat tersebut ke ruangan masing-masing Ibu. Tapi untuk rawat inap ini berarti otomatis 24 jam ya Bu? Iya, karena itu depo rawat inap 24 jam. Iya, betul. Untuk petugasnya sendiri ada berapa orang kalau untuk yang dirawat inap Bu? Yang untuk kan apa sih berganti tuh, ada shift ya Bu? Ada shift-shiftan. Terus satu kali shift biasanya ada berapa? Kalau banyak banget itu ya Bu ya. Ya Allah. Kita mungkin karena pasien kita juga banyak. Untuk yang lebih fullnya nanti pagi sampai sore Bu Gia. Nah, kalau sore sampai malam itu mungkin nanti dua orang. Untuk pagi sampai sore memang kita fullkan karena di situ nanti resepnya paling banyak datang. Betul Bu Gia. Jam-jam padatnya jam-jam segitu. Karena kan di situ DPCP juga untuk resepkan kan jam-jam segitu, jam 7 sampai jam 2 sesuai jam pelayanan. Iya. Jadi pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, seperti yang Ibu Ngoli sampaikan tadi bahwa di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ini untuk pelayanan farmasinya sendiri sudah terbagi menjadi beberapa depo ya Bu ya. Tentunya ada depo khusus untuk pasien-pasien umum, depo pasien PBCS, ada juga yang untuk khusus rawat inap. Nah, itu sudah terpilah-pilah, jadi tidak tercampur jadi satu ya Bu ya. Jadi tidak bingung, nggak pusing juga petugasnya. Udah ngurusin obat, antrian segala macam. Nah Bu, ini kan tadi disampaikan bahwa ada yang namanya penyimpanan ya Bu ya, salah satu proses penyimpanan, distribusi ya yang di awal tadi disampaikan. Nah, dari segi penyimpanan ini
yang ingin saya tanyakan juga, kan pasti banyak ada obat-obat nih yang membutuhkan kewaspadaan yang tinggi atau high alert. Betul. Nah, terus bagaimana cara penyimpanannya agar mungkin ya, yang pastinya lalai itu kita nggak bisa kontrol ya Bu. Lalai itu orang lalai, namanya orang lalai kan pasti ada aja katanya. Nah itu bagaimana cara penyimpanannya di loket di farmasi itu bagaimana biar teman-teman juga tidak keliru ngambilnya. Terima kasih Bu Gia. Untuk obat-obat yang kita sebut high alert medication to harm itu memang kita sendirikan. Jadi kita pisahkan. Kemudian nanti itu beberapa kita pantau dengan ada juga LASA. Oh, apa itu LASA Bu? Penasaran? Iya, saya penasaran Bu. Look alike, sound alike. Jadi obat yang LASA itu yang kadang-kadang hampir sama dalam penampakannya, dalam pengucapannya. Jadi itu juga kita bedakan. Jadi jangan khawatir. Alhamdulillah kalau ini kan untuk anak-anak farmasi sudah paham bahwa obat high alert itu harus disendirikan, baik juga untuk suhu, baik untuk penyimpanan, semuanya. Jadi bahkan ketika untuk pendistribusiannya juga tidak sembarangan. Jadi memang ada kodenya juga high alert, obat high alert kita sudah paham. Apa ada semacam seperti training khusus atau pelatihan khusus untuk apoteker kita Bu? Sebelumnya itu juga kan memang ada pelatihan untuk high alert, untuk mengetahui obat-obat apa saja. Dan alhamdulillah bukan hanya untuk apoteker. Kemudian kita juga memberi juga informasi juga kepada teman sejawat kita, kepada perawat yang di ruangan. Jadi ketika itu nanti ada troli emergency yang di ruangan-ruangan masing-masing, itu juga tahu obat mana yang high alert juga. Jadi sudah ini ya Bu ya, sudah teredukasi dan sudah punya wawasan ya. Alhamdulillah Bu ya. Nah Bu, kita juga tahu bahwa ini kefarmasian istilahnya peran ya Bu ya, salah satu peran yang sangat penting di sistem pelayanan di rumah sakit. Nah mungkin bisa dijelaskan Bu ya, untuk standar pelayanan kefarmasian di instalasi farmasi khususnya di RSUD Jombang ini seperti apa untuk standarnya? Mungkin dari prasarana, mungkin dari kemampuan apotekernya, kemudian dari ketersediaan obatnya, itu bagaimana cara menangkapnya? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur RSUD Jombang ini sangat-sangat mensupport. Jadi selama ini dengan saya di instalasi farmasi, ketika ada kendala kan untuk sarana prasarana itu kan tidak mungkin 100% selalu otomatis mulus gitu ya, kecuali kalau artis ya mulus selalu gitu ya. Tapi alhamdulillah dari penunjang, dari Yanmed itu sangat mendukung kami. Jadi ketika ada permasalahan apapun, baik Bapak Kasih, Bu Kabit, semua, saya bersyukur alhamdulillah di RSUD Jombang ini kita saling satu dengan yang lain, saling berkoordinasi dengan baik, sehingga sarana prasarana itu saling mensupport. Bahkan ketika pandemi COVID, saya cerita ya Bu Gia, itu kan termasuk KLB. Gimana obat yang ini kan kita tidak prediksikan kan, obat, BMHP, bahkan alat bantu nafas semuanya itu kan otomatis semua saling membutuhkan. Sedangkan satu sumber penyedianya itu pasti kurang lah Bu Gia. Nggak mungkin dia bisa memprediksi seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan koordinasi kita semua dengan DPCP, kesempatan mereka bisa, oh ya Bu, ada substitusi obat yang kita sarankan dan mereka bisa menerima hal itu. Alhamdulillah ya, semua berkat kerjasama dan kebaikan Gusti Allah dalam hidup kita. Jadi semua boleh terlewati. Tadi kan Ibu Ngolis juga sampaikan untuk pemenuhan kebutuhan pasien COVID-19 ya. Kita tahu kita ini masih dalam masa pandemi juga Bu, dan sebelumnya kita juga sempat meningkat juga di Jombang ya grafiknya untuk pasien-pasien COVID ini. Dan tentunya dengan meningkatnya pasien-pasien COVID, meningkat juga ketersediaan obatnya, kebutuhannya, terus kebutuhan alat kesehatan, terus ABD. Nah, untuk memanage itu semua bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu Gia, sebelum itu terjadi kita pernah lihat ya grafiknya itu tahun lalu ya, bulan 7 itu meningkat-meningkatnya.
kemudian alhamdulillah turun. Meningkat lagi. Sewaktu bulan 11, bulan 12 itu ketika sudah ada warning bahwa akan ada muncul itu, pertama kali di luar negeri ya, di Afrika nggak salah. Tim COVID kita langsung bergerak. Jadi kita langsung rapat itu Bu Gia. Jadi kita rapat, kita harus sudah siapkan termasuk instalasi farmasi untuk obat-obatnya, obat antivirus, obat MHP, kemudian alat-alatnya untuk kedepannya agar siap. Dan alhamdulillah hanya kita order itu obat. Gercep ya Bu ya, pokoknya kita order itu obat tuh. Iya. Dan saya bersyukur dukungan juga dengan Pak Dir. Ya langsung disiapkan aja Bu obatnya. Jadi kita siapkan obatnya aja. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada stoknya. Berarti RSUD Jombang selalu memberikan pelayanan terbaik ya Bu ya. Amin. Ya Bu, ini kan tadi saya juga baca ada yang namanya proses di sini ada penulisan kendali obat, ada juga pembilingan, ada juga dispensing dan labeling. Dari ke semua ini untuk apa sih Bu sebenarnya, fungsinya untuk apa? Jadi dari pelabelan itu apa itu apa? Apakah ada dari ke beberapa billing, dispensing, labeling ini, apakah ada istilahnya petugas apoteker yang memang tupoksinya untuk khusus labeling sendiri, billing sendiri, dispensing sendiri, atau bagaimana, atau tetap semua apoteker melakukan itu semua? Nah, alhamdulillah Bu Gia. Jadi ini kan kesatuan proses yang kita harus lakukan. Jadi ini tidak ada yang satu harus ini bisa ini, semua harus bisa. Semua harus bisa. Semua harus belajar dan semua harus paham. Jadi memang itu pelayanan kita yang di Depo BPJS kan tidak lepas terkait ini, karena ini kan sebagai syaratan untuk pasien BPJS. Seperti buku kendali, berapa untuk pasien-pasien yang kronis, gitu berapa hari harus ke sini. Kita kan harus melihat, kemudian untuk kita cantumkan kembali sehingga untuk membantu pasien. Untuk berapa hari lagi ke sini. Kemudian untuk persyaratan penunjang, lab-lab semua itu kan juga harus dicantumkan. Sehingga kita bisa paham obat apa aja sesuai nggak dengan yang diresepkan oleh DPJP. Jadi istilahnya kita juga saling cross-check. Kemudian KTP itu kan juga perlu. Benar nggak, sesuai nggak dengan pasien? Ya, jadi istilahnya itu kalau depo di instansi farmasi ini, depo BPJS itu finalnya itu kita yang meng-cross-check ulang kembali. Jadi dari depo poli-poli tadi kita yang meng-cross-check kembali. Nah, setelah itu kan terjadi labeling itu etiket. Nah, jadi pasien juga kan nggak akan bingung ini obatnya. Tapi kalau kita tidak labeling kan mereka nggak akan ingat. Jadi kita labeling, itu proses labeling itu semuanya yang kita lakukan. Jadi untuk proses labeling ini juga sangat memudahkan masyarakat untuk memahami. Iya. Sudah makan loh. Iya. Bahkan iya betul Bu Gia, sampai jam-jamnya itu loh. Iya. Biasanya kan aja cukup. Iya. Ini jam-jamnya sebelum sudah makan itu semua. Tadi kan sudah dijelaskan nih. Ada pembagian dari Depo BPJS, rawat jalan, rawat inap dan segala macam, cukup detail. Nah, untuk saat ini apakah apa sih Bu layanan unggulan yang ada di instalasi farmasi khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang? Sekalian promosi Bu kita Bu. Baik, Bapak Ibu, sebenarnya ini khusus untuk yang pasien BPJS. Depo BPJS ya. Depo BPJS kan RSUD ini untuk yang rujukan. Jadi semua alhamdulillah. Iya, kita rumah sakit rujukan. Nah, jadi kan banyak tuh pasien. Kita punya ini unggulan yang dinamakan Sipeno. Sipeno. Jadi Sipeno ini sangat membantu Bapak Ibu untuk memudahkan ketika akan memberikan resep BPJS itu nggak usah nunggu sebenarnya. Paling enak. Tapi memang harus punya aplikasi. Harus ada aplikasinya. Gampang. Ini boleh saya terangkan Ibu? Nggak apa-apa, silakan. Boleh, monggo. Jadi nanti kan Bapak Ibu diberikan nomor antrian. Seperti barcode gitu ya? Ya, seperti barcode. Kemudian akan diberikan nomor antrian. Kita masukkan aja, kita download aja sebenarnya pakai ini aja, scan barcode ini. Langsung di scan aja. Langsung di scan ya. Bentar ya Pak Ibu. Bisa nggak di stand? Wah, nggak kelihatan ya Pak ya. Jadi
yang barcode yang di sini kita akan scan ya. Kemudian akan seperti ini penampakannya. Nah, kita tekan Sears RSUD Jombang. Linknya diklik. Nah, kemudian ini kelihatan nomornya sama A047. Kita akan lihat proses-prosesnya di sini. Sudah sampai mana nih? Betul, jadi Bu kita Gia. bisa memantau ya, Bu. Nah, ini ada waktu menunggu menunggu diproses, dispensing, labeling, obat siap. Kalau obat sudah diambil, kami akan langsung otomatis karena kan sudah diambil, kami akan menekan sudah diambil. Jadi Bapak Ibu nggak usah nunggu sebenarnya. Iya, Monggo. Aduh, sudah deh saya ribet nunggu lama. Bukan nunggu lama karena kan masih ngapunten banyak pasien. Betul. Saya mau jemput anak, monggo silahkan. Bisa. Mau cari makan dulu? Bisa. Mau ke pasar? Bisa. Atau saya mau di rumah, ada kerjaan rumah yang banyak. Nanti saya lihat proses saya sampai di mana. Oh, jam asal ngapunten Bu Gia sebelum jam 2 bisa diambil. Ya seperti tadi kita sampaikan. Kalau misalnya hari ini nggak bisa, udah masih bisa Sabtu, monggo silakan. Bahkan besoknya diambil juga bisa. Jadi nggak harus nunggu Sabtu. Besoknya saya ambil gitu, bisa. Dengan catatan jam kerja ya. Tapi paling enak sih hari itu juga, karena itu hari itu. Jadi gini Bu Gia, pelayanan obat hari itu yang kami terima hari itu juga selesai. Jadi nggak kami undur-undur sampai besok juga. Luar biasa sekali ya ini ya. Monggo, mau Bapak Ibu menggunakan zaman sekarang gunakan aja isi penuh. Jadi pasti sangat terbantu. Jadi obat isi penuh atau aplikasi isi penuh ini memang sangat memudahkan kita ya Bu ya tentunya. Betul. Jadi kita sudah tidak perlu nunggu lama-lama antri, tinggal melihat aplikasinya prosesnya sudah sampai mana. Kalau sudah selesai tinggal kembali ambil aja. Luar biasa sekali. Nah Bu, sebelum acara ini kita closing nih ya. Nah, mungkin ada yang pesan yang ingin Ibu Ngoli sampaikan ke masyarakat di luar sana, monggo silahkan. Bapak Ibu jangan takut kalau walaupun masa pandemi sebegini mau berobat datang ke RSUD Jombang, monggo silahkan. Kita sangat membantu, sangat siap untuk melayani Bapak Ibu. Kemudian bila nanti untuk menunggu antrian, pakai aja sepenuh. Sangat membantu Bapak Ibu untuk tidak menunggu lama antrian di loket depo BPJS. Satu lagi Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, cukup sekian untuk acara kita hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di channel YouTube kami. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.